Cik, Selamat pagi Kak. terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama saya mendiskusikan tentang program. Jadi program ini berkaitan dengan pendidikan saya di tugas modul 3.3 tentang keberpihakan pada murid. Jadi pada program ini, pada kegiatan ini kami diminta untuk membuat 2 tahap pertanyaan dari Bagja, yaitu membuat pertanyaan dan ambil pelajaran. Jadi ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan tentang program literasi. Kira-kira menurut Pak Ancik, apakah program literasi yang kita sudah buat selama ini memberikan dampak positif terhadap siswa? Kak, kalau menurut saya program yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan literasi ini, karena biasanya selama ini kita sudah terapkan 15 menit dan 40 menit sebelum KBM itu kita sudah adakan literasi dan numerasi. Jadi menurut saya itu sudah bagus. Tapi untuk lebih bagusnya lagi mungkin bisa adakan formulir atau media untuk bagaimana kita bisa mengukur kemampuan siswanya. Jadi terima kasih Pak Ancik. Jadi menurut IT harus ada satu alat untuk mengukur mereka punya kemampuan membacanya sampai di mana, sehingga kita tahu bahwa nanti ada kemajuan atau tidak, atau sampai pada tahap mana kemampuan membaca mereka. Iya, pokoknya itu harus ada lagi alat ukur atau media tadi untuk bagaimana kita bisa tahu dan kita dapat mengukur kemampuan mereka. Terima kasih. Kemudian bagaimana menurut Pak Ancik melihat mereka punya minat terhadap membaca? Apakah mereka memanfaatkan waktu itu dengan baik atau tidak? Kalau saya melihat dan mengamati selama ini dengan waktu yang sudah kita tentukan selama ini, yang sudah kita sepakati, bahwa mereka itu betul-betul minat dan punya semangat untuk membaca. Jadi itu saja. Dari poin pentingnya tadi harus ada seperti papan informasi yang mereka bisa tahu bahwa kemampuan membaca mereka sudah sampai di mana. Kemudian kita juga harus ada alat ukur sehingga mereka bisa dapat tahu, dapat mengetahui mereka sampai pada level mana kemampuan membaca mereka. Iya. Terima kasih Pak Ancik. Terima kasih sudah membantu saya di tugas akhir ini. Tentang program literasi kita, program 40 menit, program 15 menit yang kita sudah lakukan. Yang pertama, saya tanya kamu dulu, kira-kira buku yang kamu sukai dari berapa buku di belakang itu? 27 buku. Di situ ada jumlahnya 27. Sekarang dari 27 buku ini ada berapa yang sudah dibaca? Kira-kira satu orang. Jacqueline ada berapa yang sudah dibaca? Di jumlahnya ada berapa? Jacqueline sudah baca 20 buku. Sandar 14. Siapa lagi? Laki-laki? Afri 17. Sudah ada di jurnal atau belum? Coba lihat di jurnal, lihatnya di jurnal saja. Tadi Jacqueline punya ada berapa? 20 buku. Terus Sandar punya tadi 14 buku. Terus April punya 17 buku. Kita ada 27 buku. Di sini ada 3 contohnya. Jacqueline 20, Sandar 14, April 17. Siapa lagi? Laki-laki, satu orang lagi. Riko berapa kau punya? 50, Pak. Hah? Ya, Riko kita ambil yang SD. Riko ada 20 buku ya. Sekarang dengar sini. Jacqueline, kira-kira dari 20 buku itu yang kau paling suka apa?
Ya, ada pagi itu bukunya buku cerita atau dia buku yang kamu tahu yang buku ini kan? Buku non fiksi itu. Buku non fiksi itu buku yang bagaimana? Ya, berdasarkan fakta, kemudian dia sifatnya bukan dikarang-karang kan? Kalau kamu lihat di situ ada buku non fiksi itu buku yang bukan buku cerita, begitu sudah paling sederhananya. Bukan buku cerita, dia seperti berita di surat kabar, kemudian buku-buku ilmiah itu, buku pelajaran itu contoh termasuk non fiksi ini. Dari 20 buku ini tadi, ini buku apa yang paling kau suka bikin? Karangnya Kapak. Itu fiksi atau non fiksi? Ya, ini fiksi. Kemudian Sadar, ulang tahun anak petani, itu fiksi atau non fiksi? Fiksi juga. Kemudian April. Ya, itu fiksi atau non fiksi? Fiksi juga. Sekarang Riko. Ya, fiksi atau non fiksi? Ya, fiksi semua. Ya. Jadi dari 4 siswa saja sebagai contohnya ini, rata-rata bagaimana? Menyukai buku apa? Menyukai buku? Menyukai buku yang sifatnya cerita, baik cerita pendek, cerita dongeng, yang sifatnya ya imajinatif, yang sifatnya hasil karangan, bukan yang non fiksi. Sekarang dengan kesini. Ya. Siapa yang ikut AKM kali lalu? Yang ikut AKM? Ya. Ya, selain buku fiksi itu di situ juga ada teks-teks yang sifatnya non fiksi toh? Ya. Itu makanya di rapor pendidikan kita punya itu ada namanya rapor pendidikan. Habis kamu kerja AKM itu nanti akan dikirim hasilnya. Ukur kita punya musuh itu ya. Dari sini saja kita bisa tahu ya, memang di rapor pendidikan kita punya itu ya, nilai yang tentang fiksi yang cerita-cerita seperti ini, di situ kan ada soal itu, ada cerita kemudian ada soalnya. Ya. Di kita punya rapor tahun lalu itu memang kentara sekali. Yang fiksi ini, yang di situ ada cerita fiksi tes itu nilainya sedang. Tapi untuk yang sifatnya non fiksi itu kita nilainya merah sekali, rendah sekali. Ya, itu karena apa? Kita biasanya atau sukanya baca buku fiksi semua. Di AKM kita ada soalnya yang non fiksi. Kalau kamu perhatikan di AKM waktu bimbingan itu Jacqueline, ada yang gambar itu tuh saraf racun itu. Masih ingat? Ya. Yang bimbingan sore itu, yang kami simulasi itu ada saraf racun, kemudian ya ada tulisan-tulisan yang isinya tentang saraf racun itu. Kandungan-kandungan di dalamnya, bahaya di dalamnya. Ya. Teks-teks yang seperti itu kita sangat rendah sekali. Ya. Sekarang saya mau tanya kamu, kita sudah pindah dari bagian ini. Ya. Ya. Saya maunya nanti di kelas 9 kan nanti atau di semester 2 kita kurangi baca ini sudah. Supaya nanti nilai yang non fiksi ini harus tinggi. Nanti kalau kamu kasih cerita terus, ya, dan non fiksi ini ceritanya bagus kalau itu seperti dongeng itu, ya, bisa buat kamu senyum-senyum, tertawa-tertawa. Coba bandingkan kalau kamu baca pelajaran, mana yang lebih senang? Ya, les bahasa Inggris saja. Mana yang lebih senang? Baca saya punya buku atau baca karangnya kapal apa tadi Jacqueline? Mana yang lebih buat kamu nyaman? Mana? Ketimbang buku bahasa Inggris karena materinya berat. Mana yang lebih kamu sukai tadi? Kau punya Riko apa tadi? Kakek bangau yang baut hati dengan matematika Ibu Linda mana? Kakek bangau yang berhati. Nanti di kelas semester 2 saya minta Ibu Airin tarik semua buku yang cerita. Kita pelan-pelan kalau ada koran nanti atau ada tabel-tabel itu kita baca yang itu sudah literasinya.
Jangan sampai di kamu punya kepala nanti hanya ada karamnya kapal. Sampai di perpustakaan atau di mana kamu lihat, atau di misalnya di tepi batu, di situ ada tabel besar, tabel ada grafiknya yang begini. Kamu ini apa? Misalnya tulis di atasnya grafik pengunjung. Kalau grafik pengunjung itu hanya ada angka dan bulannya. Lihat garis begini kamu bingung. Nanti di semester 2 kita akan buat seperti itu. Sekarang menurut kamu ini hanya diskusi saja. Itu yang pertama tadi. Kita sudah dapat bahwa buku kita yang paling banyak itu buku fiksi. Sekarang saya tanya kamu. Kira-kira menurut kamu bagaimana kita ukur kita punya pemahaman dari buku fiksi yang kamu sudah baca itu kan? Saya bisa ukur kamu punya pemahaman, kamu sudah mengerti isi teksnya dari apa? Dari yang pertama dari membaca. Ya, Apri bilang dari membaca. Saya tahu kamu sudah bisa ya menyenangi buku ini dari membaca. Sekarang apa lagi? Kira-kira menurut kamu cara yang paling baik supaya kita punya program ini bagus bagaimana? Supaya ada dampaknya untuk kamu kan? Apalagi coba? Misalnya habis literasi itu apa yang harus kita buat? Supaya saya bisa tahu bahwa kamu ini membaca tidak? Apalagi? Menulis? Ya. Yang kedua kita menulisnya. Apalagi? Ya, kita ukur kita paham itu dari apa biasanya? Saya ukur, misalnya saya ukur Jacqueline ini sudah membaca. Jacqueline ini sudah membaca dengan menulis dia punya hasil bacaan. Apalagi? Yang kedua apa lagi? Menceritakan kembali. Apa lagi? Apa lagi? Yang biasa kita buat di sekolah apa lagi? Kalau guru sudah ajar, kalau kamu sudah baca, yang guru buat apa? Supaya ukur kamu sudah belajar itu dari apa? Dari apa? Ulangan. Ya, jadi nanti kita perlu ada yang disebut dengan membaca. Nanti di semester 2 ya saya dengan teman-teman akan coba buat yang disebut dengan tes baca. Kenapa? Ada yang bacanya masih seperti Otto yang di lumpur itu. Nah, seperti itu. Harus pakai detak lagi. Detak itu maksudnya begini, kalau sulit Otto itu kan sama dengan membaca